Kita lagi. Yang masuk sudah bersih. Ya. Ya sudah 22 siswa. Masih saya tunggu lagi. Dalam menghadapi kesulitan dan kejahatan manusia ini ya bersama ya. 23. Dalam bersabar kejahatan manusia. Ya. Sambil menunggu yang belum masuk, akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu sejenak agar nanti pembelajaran ini berjalan lancar. Doa dipersilahkan. Selesai, cukup. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. ya, seperti biasanya, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kalian semua untuk mentaati atau mematuhi prokes ya. Karena saat-saat ini COVID masih merajalela, masih mengkhawatirkan. Yang pertama, Anda jangan lupa memakai masker setiap saat, setiap hari, setiap keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak, paling tidak minim 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. 4, membatasi mobilitas. Jangan pergi kemana-mana dulu. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Yang keenam, ini menghindari makan bersama. Ini juga sangat bahaya kalau kita terlena, lupa, tidak mentaati prokes, maka nanti akan menderita atau akan mengalami gejala COVID. Anak-anakku sekalian, seperti yang saya janjikan kemarin, hari ini akan saya sampaikan mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3. Ada 3. Yang pertama min, yang kedua median, yang ketiga modus. Nah, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, ada sebagian yang belum jelas tentang median untuk data kelompok. Untuk data kelompok. Nah, sebelum kita mulai cara menentukan median data kelompok, kan saya ulangi dulu mulai dari depan. Mulai dari depan. Apa itu pengertian median? Median adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Itu median. Kalau datanya tunggal, lihat dulu, kita perhatikan dulu. Kalau datanya belum urut, maka harus diurutkan dulu. Maka harus diurutkan dulu. Nah, ini median
Nilai yang bagi data terurut menjadi dua bagian yang sama. Berikutnya, saya mulai dari median data tunggal dulu. Median untuk data berukuran N. Nah, ini median data tunggal dulu ya, median yang data tunggal dulu. Median data tunggal. Untuk data yang berukuran N, maksudnya N itu banyaknya data, dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, kita perhatikan dulu datanya bagaimana, sudah urut apa belum. Kalau sudah urut, maka tinggal menentukan letaknya. Tapi kalau belum urut, maka harus diurutkan dulu. Jika banyaknya data ini N ya, jika N itu ganjil, maka cara menentukan median itu dicari dulu yang letaknya dengan rumus data ke N+1 per 2. Nah, jika banyaknya data atau N-nya genap, maka median ini bisa ditentukan atau dengan rumus setengah kali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Nah, berikutnya contohnya. Nih contohnya. Contoh yang pertama. Yang 1. Datanya 11, 13, 20, 19, 13, 14, 15, 16, 20. Nah, ini banyaknya data berapa? Banyaknya data kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data ada 9, berarti datanya ganjil. Nah, ini sudah urut belum? Kalau belum, maka diurutkan dulu. Maka urutannya menjadi demikian ini. 11, 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20. Berikutnya kalau sudah data terurut, maka kita cari nilai mediannya. Nilai median itu biasanya disingkat ME. Median disingkat ME, yaitu data ke, seperti rumusnya tadi, kalau ganjil N+1 per 2. N-nya 9 ditambah 1. Ditambah 1 per 2. 9 tambah 1. 10 bagi 2, maka data kelima. Nah, data kelima ini baru letaknya ya, kita urutkan. Setelah data terurut, kita cari, kita urutkan. Urutan data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mediannya adalah 15. Ini kalau datanya ganjil. Dan seperti data yang nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2. Data yang nomor 2 yaitu datanya 5, 10, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 25, 27, 28, 30. Ini kalau kita hitung, datanya itu ada 12, berarti N-nya 12. Berarti kalau 12 itu adalah genap. Maka mediannya kita cari yang rumusnya beda dengan yang di atas tadi. ME atau median sama dengan setengah kali data ke N per 2. N-nya 12 ya berarti 12 per 2. Ditambah data ke N per 2 plus 1. 12 per 2 berarti 6, tambah 1 berarti 7. Maka kita hitung setengah, kita tulis dulu. Data ke 12 per 2, 6. Ditambah data ke 12 per 2, 6 plus 1 berarti 7. Maka kita tentukan nilai mediannya setengah kali data ke-6. Data ke-6 itu urutan ke-6 setelah data terurut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, data ke-6-nya 20. Ditambah data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7-nya 24, sehingga
Yang kurung ini kalau kita jumlahkan hasilnya 44 dikali setengah atau dibagi 2 sama dengan 22. Itu cara menentukan median kalau data tunggal. Berikutnya untuk data kelompok. Nah, untuk data kelompok ini ditentukan dengan rumus atau oleh rumus, yaitu TB ditambah setengah N min FK. Min FK per F median, frekuensi pada kelas median kali P. Yang mana dari keterangan rumus ini, TB, ME itu median, singkatan dari median. TB-nya adalah tepi bawah. Terus setengah N, N-nya adalah jumlah frekuensi. Kemudian FK-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dan P ini adalah panjang kelas. Nah, untuk rumus di sini, untuk simbol P ini bisa disimbolkan dengan huruf P, bisa I. Itu sama, maksudnya sama. P panjang kelas, I interval, panjang interval, sama. Pengertiannya sama. Jadi jangan bingung dengan rumus, kalau ada yang rumusnya di sini I, kok ini P, itu sama maksudnya. Dibagi F median. F median itu frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas median. Contohnya data kelompok itu. Nah, contohnya ini. Ini adalah data kelompok karena penyajiannya disajikan dalam kelompok-kelompok atau per kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Data tentang berat badan sekelompok siswa laki-laki yang tersaji dalam tabel berikut. Disuruh menentukan nilai mediannya. Nah, ini saya ulangi. Data berat badan sekelompok siswa laki-laki yang tersaji dalam tabel berikut. Nah, ini mengapa ini dikatakan kelompok? Karena penyajiannya dalam bentuk kelompok-kelompok. Ini kelompok pertama itu berat badannya 61 sampai 65. Kelompok pertama bisa dikatakan kelas pertama, frekuensi 1. Kelompok kedua atau sebagai kelas kedua, frekuensi 8. Ini kelas ketiga, frekuensi 12. Yang kelompok ini kelas keempat, frekuensi 6. Yang terakhir, kelompok terakhir ini kelas kelima, itu frekuensinya 3. Jadi bisa dikatakan bahwa tabel kelompok ini itu punya 5 kelas atau 5 kelompok. Nah, berikutnya dari tabel kelompok tadi, untuk mempermudah kita menentukan letaknya, maka tabel tadi kita tambahkan satu kolom lagi. Nah, kolom yang ketiga ini kita tuliskan sebagai FK, frekuensi kumulatif. Yang pertama tertulis 1 kita cari dari sini, kita peroleh dari sini. FK kelas pertama 1 ini diperoleh dari ini. Terus VF yang kedua itu diperoleh dari jumlah banyaknya data atau jumlah frekuensi ada 30. Nah, sebelum menentukan mediannya, maka langkah yang pertama Anda harus tahu dulu letak mediannya di mana. Letak mediannya adalah data ke
rumusnya N per 2. Ini baru letaknya, posisinya median itu di mana, itu kita cari dengan rumus ini, letak median. Data ke N per 2. N-nya itu jumlah frekuensi. Kalau kita cari, ini pada kolom frekuensi ini kita jumlahkan semua, jumlahnya sama dengan 30, atau kalau kita melihat pada kolom frekuensi kumulatif, itu melihatnya di sini. Nih, nah, ada 30. N-nya ada 30, dibagi 2. Dibagi 2, 30 bagi 2 sama dengan 15. Maka letak mediannya itu pada data ke-15 urutannya. Kalau kita perhatikan di sini, data ke-15 ya. Ini pada kolom ini frekuensi kumulatif 1, ini urutan data yang letaknya pada urutan ke-1. Kalau ini 9 berarti ini untuk urutan letak data ke-2 sampai ke-9. Nah, kalau di sini ini untuk urutan letak data ke-10 sampai 21. Berarti kalau letak mediannya itu pada urutan ke-15 berarti kelas mediannya di sini nih. Di sini nih. Nah, di sini nih ini letak mediannya, letak mediannya. Nah, kalau kita sudah tahu letak mediannya di sini, maka kita bisa menentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya di mana? Kita ambil dari posisi ini. Nah, tepi bawah ini. Ini batas bawah ini. Batas bawah ini namanya. Batas bawah 31. Ini rumusnya dikurangi setengah, yaitu 70,5. 70,5 sebagai tepi bawah. Saya ulangi, tepi bawah diperoleh dari batas bawah. Di batas bawah dikurangi setengah, rumusnya itu dikurangi setengah. Maka akan diperoleh tepi bawah. Jadi tepi bawahnya yaitu 70,5. Berikutnya sesuai dengan rumusnya tadi, nilai apa lagi yang dicari? Yaitu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif FK-nya, FK pada median data kelompok tadi adalah pengertiannya frekuensi sebelum kelas median. Kalau kelas mediannya di sini, berarti frekuensi sebelum kelas median itu yang mana saja frekuensinya? Ini 1 dan 8, 1 dan 8. Ini kita jumlahkan, yaitu 9, atau kita bisa melihat di sini. Ini sebagai jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berikutnya, apalagi yang perlu dicari? Frekuensi kelas median, atau pada rumus tadi disimbolkan dengan FME. Yang mana? Yang ini. Frekuensi kelas median yang ini. Frekuensi kelas median yang ini. Berikutnya, N-nya tadi sudah 30, berikutnya P. P itu apa? Panjang kelas. Panjang kelas atau interval kelas. Dari mana kita memperolehnya? Kita bisa melihatnya dari sisi ini, batas bawah atau batas atas, boleh. Kalau kita melihatnya dari sini, itu mana panjang kelasnya? Kita peroleh dari ini. 66 dikurangi 61. Berapa? 5. Atau dari sini. 71 dikurangi 66. 5. Atau dari sini. Dikurangi yang atasnya sama. Jadi panjang kelasnya ada 5. Nah, berikutnya kita hitung. Berapa mediannya? Nah, kita hitung di sini ME TB plus setengah N min FK per frekuensi median kali P. Tadi TB, tapi bawahnya 70,5 ditambah N per 2, 15, dikurangi FK-nya 9, dibagi F mediannya tadi, frekuensi mediannya tadi ini 12, kali I-nya tadi adalah 5. Maka kita tulis mediannya adalah 70,5 ditambah, ini dikurangi dulu, 6 per 12 kali 5. Maka
ME-nya, mediannya adalah 70,5 ditambah ini, dikali. Bisa dikali dulu atau bisa dibagi dulu. Kalau misalnya dibagi dulu berarti setengah kali 5, 2,5. Atau kalau dikali dulu berarti 6 kali 5 itu 30 per 12. Maka mediannya sama dengan 70,5 ditambah 2,5. Maka mediannya adalah 73. Nah, demikian cara menentukan median baik dari data kelompok, baik dari data tunggal maupun data kelompok. Mungkin ada pertanyaan. Ini Putri Pramesti wajahnya nggak kelihatan ini. Yohana Risti, Mariati, Mariati, Putri Pramesti. Wajahmu ndi disembunyikan? Mariati. Sudah lama nggak ketemu kan yo, Bu Nur Pangling. Gini masih cantik semua. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kira? Mariati, Putri Pramesti, Yohana Resi, mbok tanya apa wis mudeng tenan ye? Susi. Silakan tanya yang mana yang ditanyakan, data tunggal apa data kelompok? Putri Ana Cinta. Putri Yulian. Kira Nur. Yo. Tanya, yang tanya dapat nilai. Yang tanya dapat nilai. Yo, silakan. Kira Nur. Umi. Tanya Yo. Tekok dulu. Lintang. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Putri Pramesti? Umi? Enggak ada? Enggak, Bu. Enggak ada. Kalau tidak ada yang tugas di Google Classroom, itu kemarin kan mencari median ada. Coba diulangi lagi, itu dicek lagi apakah sudah betul apa belum. Ya. Setelah ini ditutup, nanti kalian semua masuk di Google Classroom ya. Paham? Paham. Ya. Paham. Ya, itu kan ada data kelompok, ada data tunggal. Nah, coba silakan dicek lagi, dikerjakan lagi. Ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya sudah, saya akhiri Google Meet saat ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.